Ada banyak komentar yang berkomentar di channel YouTube saya, alhamdulillah, yang terkait dengan kalau jurnal discontinue itu bisa dipakai untuk syarat khusus pengajuan ke guru besar. Tapi apakah itu bisa dilakukan? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Tetap dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung saya ini melalui super thanks ya. Bapak Ibu bisa dukung juga di situ biar nanti channel saya terus berkembang. Nah, jadi sudah lama ya saya kembali membuat video dengan face ya semacam ini, karena kebanyakan saya lebih banyak beberapa video saya itu saya tidak menampilkan muka saya. Nah, kali ini saya mau menanggapi banyak sekali komentar-komentar yang terkait dengan ketika beberapa hari yang lalu itu saya pernah mensubmit ya atau mengupload video saya terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen nomor 209/P 2004 itu, di mana di dalam dokumen tersebut itu menyatakan bahwa secara garis besarnya seperti ini ya. Kalau kita punya dokumen dalam hal ini adalah jurnal internasional, artikel kita yang sudah terbit di jurnal internasional, dan ternyata coverage scopusnya itu sudah discontinue gitu ya. Apakah itu bisa diajukan untuk syarat khusus pengajuan ke guru besar ya? Jadi saya perjelas bahwa yang pertama yang perlu Bapak Ibu pahami dulu itu adalah ketika Bapak Ibu mau mengajukan ke guru besar ya, pengajuan ke guru besar, maka semestinya syarat khususnya itu tidak pernah ditemukan suatu jurnal atau artikel yang dalam tanda kutip itu adalah coverage scopusnya itu sudah discontinue ya, atau tidak berlangsung lagi. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya bahwa itu bisa dipakai untuk syarat khusus, di dokumen tersebut itu tertulis memang seperti itu ya, tertulis seperti itu. Tetapi yang harus Bapak Ibu pahami bahwa yang bersangkutan untuk pemenuhan syarat khusus itu jika dapat menunjukkan bukti korespondensi, proses review, dan memiliki kualitas tulisan yang baik. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan ini proses reviewnya seperti ini, ya, kan Bapak Ibu kan pasti ya tahu kalau misalnya kita mensubmit sebuah artikel itu, kalau misalnya mayor ataupun minor revision, itu kan ada komentar dari reviewer. Nah, setelah kita menjawab semua komentar reviewer itu, kemudian kita submit, itu yang disebut dengan proses review dan memiliki kualitas yang baik. Artinya kualitas yang baik itu seperti apa? Ada kalanya jurnal-jurnal itu hanya cuma meminta bahwa cek lagi bahasa Inggrisnya. Kalau sudah kayak gitu, itu bukan proses yang baik namanya. Gitu. Kalau hanya cuma meminta seperti itu. Ya, apalagi tidak ada keterangan minor revision atau mayor revision. Itu sudah pasti proses pengajuan Bapak Ibu dari jurnal yang sudah discontinue itu pasti sudah akan ditolak gitu. Apalagi terlebih lagi kalau Bapak Ibu itu ketemu sama asesor-asesor yang notabene mereka sudah terbiasa publish di jurnal-jurnal yang bereputasi. Dalam hal ini adalah jurnal Q1 ya, yang sudah internasional bereputasi, atau kita lihat dari nilai SGR atau impact faktornya lah. Nah, kalau saudara ketemu sama asesor-asesor seperti ini, ya sudah, Anda nggak usah terlalu banyak berharap. Banyak berharapnya adalah kalau pengajuan Anda itu akan ditolak, itu aja. Gitu. Ya, jadi jangan salah kaprah. Makanya saya perlu membuat video ini biar nanti
Mudah-mudahan saya bisa membuka wawasan Bapak Ibu, ya, merubah mindsetnya terkait dengan jurnal yang discontinue kemudian bisa diajukan untuk ke syarat khusus kenaikan guru besar, terutama ke guru besar ya, ataupun ke lektor kepala. Nah itu tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa menunjukkan proses review, koresponden reviewnya itu dengan baik dan memiliki kualitas tulisan ya Bapak Ibu, di garis bawah kualitas tulisan yang baik, maka kemungkinan ia akan diterima. Tetapi itu sangat kecil sekali, sangat kecil dibandingkan kalau Bapak Ibu punya jurnal-jurnal yang sampai saat ini tidak discontinue dan masih berlangsung. Oleh karena itu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ketika mau mensubmit artikel-artikelnya, maka tolong untuk memilih artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal, ya mohon maaf bukan artikel, jurnal-jurnal yang memiliki reputasi yang baik. Ya, jangan hanya sekedar memikirkan bahwa di Indonesia itu kan kiblatnya QQ-an ya, Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Banyak ataupun kita lebih banyak mengenalnya itu adalah Scopus gitu ya. Banyak yang lebih mengenalnya Scopus. Jadi Scopus itu kan indexing. Jadi kalau kita berbicara tentang indexing, kalau saya berbicara tentang jurnal ya panjang sekali gitu. Tapi saya malas untuk berbicara itu karena sudah saya bahas di video-video saya yang lain. Jadi perlu yang namanya kita mengupgrade di dalam proses pemilihan jurnal yang baik seperti apa. Nah itu tadi, kalau Bapak Ibu ketemu sama asesor PAK yang akan melihat Bapak Ibu itu menyodorkan jurnalnya yang sudah discontinue, sudah Bapak Ibu jangan terlalu banyak berharap kalau pengajuan guru besar saudara itu akan diterima. Meskipun ini saya pernah menerima beberapa list dosen-dosen yang dalam tanda kutip menjadi guru besar setelah saya lihat beberapa Google Scholar-nya, terutama ya Google Scholar-nya, bahkan hanya cuma satu jurnal internasionalnya dan itu pun juga discontinue, bahkan coverage-nya belum terupdate gitu. Dan kalau kita baca kalimatnya, ya mohon maaf ya, bukan saya merasa bahwa saya jauh lebih baik dari Bapak Ibu. Ya bukan semacam itu. Tapi saya juga punya pengalaman dalam hal ada jurnal saya yang discontinue itu setelah beberapa tahun. Gitu. Itu artinya menjadi pembelajaran saya untuk lebih detail lagi memilih jurnal. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari kualitas tulisan dari mereka-mereka ini, ya mohon maaf, ya sebenarnya satu jurnal pun aja itu kalau kita berangkat dari lektor kepala itu tidak cukup. Kalau kita mau ververan terkait dengan ini proses pengajuan ke guru besar. Itu silakan Bapak Ibu cek ya. Ketika misalnya nanti ada profesor baru di kampus Bapak Ibu, silakan aja cek di mana di Google Scholar-nya, karena jejak digital itu tidak bisa kita hilangkan ya. Jadi gampang aja, kita tinggal ngecek aja di Google Scholar-nya. Kalau dia berangkat dari lektor kepala dan itu hanya cuma satu jurnal internasional, bahkan mungkin bukan jurnal internasional bereputasi, dan kita cek di Scopus-nya coverage-nya sudah discontinue, itu patut dicurigai. Ya, artinya saya tidak menggurui atau seperti apa. Jadi ini tadi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu harus lebih hati-hati lagi memaknai kata discontinue ya atau cancelled ya di Scopus atau skema GoJR itu terkait dengan pengajuan ke guru besar. Itu Bapak Ibu harus hati-hati memaknai itu ya. Sebaiknya untuk syarat khusus ke guru besar Bapak Ibu menampilkan jurnal-jurnal yang memang memiliki reputasi yang baik ya. Seperti misalnya di jurnal Q1 yang punya masuk di database Elsevier gitu ya, ataupun Springer, Taylor and Francis, ataupun universitas ya, universitas, tetapi kita bisa ngecek dia universitasnya ada apa enggak, kemudian dia benar-benar mengeluarkan jurnal tersebut atau enggak. Kemudian yang kedua, yang berikutnya itu Bapak Ibu harus memperhatikan nilai SGR jurnalnya.
kalau jurnal yang memiliki apa itu dulu itu dibagi ada 3 golongan ya. Ada yang sosial humaniora, kemudian yang bagian keteknisan dan lain-lain itu nilai SGR jurnalnya untuk kenaikan jabatan ke guru besar itu terbagi-bagi. Ada yang mulai dari 0,1 sampai 0,5. Nah, sekarang di sister itu sepertinya sudah diperlunak. Jadi cukup dengan nilai SGR 0,1 ya. Kemudian memiliki Journal Impact Factor Web of Science atau WOS itu paling sedikit 0,05 gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lebih jeli, Q3, Q4 ada loh yang semacam ini yang bagus ya. Cuma kembali lagi bahwa sejauh mana Bapak Ibu mencari jurnalnya dan seperti apa Bapak Ibu menganalisis jurnalnya, itu penting ya. Jadi jangan asal-asalan memilih jurnal ya. Itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah paham terkait dengan discontinue atau cancelled di Scopus Kimago untuk pengajuan ke guru besar ataupun ke lektor kepala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.